warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yuni Antika Ningrum. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait materi kimia pada subbab perubahan materi. Oke, di sini Ibu punya dua gambar, ada gula sama air. Kira-kira gula dan air ini termasuk ke dalam contoh materi apa? Unsurkah, senyawa, atau campuran? Ya, pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa gula itu termasuk ke dalam senyawa, air termasuk juga ke dalam senyawa. Kemudian, bagaimana dengan penggabungan antara gula dengan air? Peristiwa apakah yang terjadi pada percampuran kedua zat tersebut? Untuk mengetahuinya, kita akan mempelajari pada materi kali ini. Nah, untuk manfaat pembelajaran, dengan mengetahui pemanfaatan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan, kita dapat mengetahui manfaatnya. Yang pertama, ada proses pembakaran bahan bakar pada mesin sepeda motor. Di situ ada terjadi perubahan kimia. Kemudian ketika musim panas, kita bisa membuat es batu. Ini juga salah satu contoh dari perubahan fisika. Kemudian kegiatan kita sehari-hari yaitu menjemur pakaian supaya pakaiannya kering, kita jemur dengan pemanfaatan perubahan fisika. Kemudian ada juga kamper untuk mengharumkan kamar mandi. Kemudian di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Tadi es batu, kemudian ada api, ada kapur barus, dan ada lilin. Nah, kira-kira peristiwa apa sajakah yang terjadi pada perubahan-perubahan tersebut? Ayo kita cari tahu apa kaitan antara peristiwa tersebut dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, perubahan fisika. Pengertian dari perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya yaitu tidak menghasilkan zat baru, dapat kembali ke wujud semula. Contohnya tadi es batu. Es batu ketika mencair berubah menjadi air, ya nanti jika dibekukan lagi bisa kembali ke wujud es batu lagi. Kemudian ada perubahan wujud. Jadi untuk perubahan fisika ini terkait dengan perubahan wujud. Wujud dari padat, cair, dan gas. Sama yang terakhir yaitu kelarutan. Nah, berikut perubahan wujud. Wujud benda atau fase benda itu ada 3. Padat, cair, dan gas. Nah, ini peristiwa padat menjadi gas, ini namanya menyublim. Jadi kita tahu ya, gas menjadi cair. Nah, ini namanya mengembun. Padat menjadi cair, ini namanya mencair ya. Oke, mencair atau melebur. Nah, ini ada peristiwa wujud dari zat padat menjadi cair. Contohnya tadi es batu. Kemudian membeku. Ini contohnya juga air menjadi es batu. Peristiwa mengembun. Ini wujud gas menjadi cair. Biasanya kita temui di daun-daun dan rumput ketika pagi hari. Kemudian peristiwa menguap ketika kalian memanaskan air, nanti airnya akan berubah wujud menjadi uap. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, nih, pada pembakaran kayu, nah ini dihasilkan zat baru yang berupa arang. Kemudian peragian atau fermentasi. Di sini perubahan dari singkong menjadi tape. Ini fermentasi tape. Kemudian ada kedelai. Kedelai ini diberikan ragi tempe. Nah, nanti berubah menjadi tempe. Selanjutnya korosi, perkaratan. Ini juga salah satu perubahan kimia. Nah, terbentuk zat baru, karat-karat yang berwarna coklat ini, coklat kehitaman. Kemudian pelapukan. Nah, ini. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu terjadi perubahan warna. Jadi contohnya ya, besi berkarat itu warnanya berubah. Buah menjadi masak, roti menjadi gosong.
Kemudian ciri yang kedua, terjadi perubahan suhu. Nah, pada fermentasi singkong sama kedelai, nah itu adanya perubahan suhu. Ini juga termasuk perubahan kimia. Kemudian terbentuk gas. Contohnya kertas dibakar, kompor menyala, karbit disiram air, dan sampah membusuk. Itu adalah contoh dari perubahan kimia. Kemudian yang terakhir ini adalah terbentuk endapan. Contohnya susu menjadi basi, minyak menjadi tengik, dan batu kapur disiram air. Itu akan terbentuk endapan. Oke, terima kasih.